Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang inverse dari komposisi fungsi. Bagaimana penjelasannya? Kita simak video berikut. Inverse dari komposisi fungsi mempunyai teori jika Hx sama dengan F bundaran Gx, maka H inverse X sama dengan F bundaran G inverse X. Jika Px sama dengan G bundaran F X, maka P inverse X sama dengan G bundaran F inverse X. Bentuk F bundaran G inverse X dan G bundaran F inverse X dinamakan inverse dari komposisi fungsi. Misalkan diketahui Fx dan Gx. Inverse dari komposisi fungsi Fx dan Gx didefinisikan sebagai berikut. F bundaran G inverse X itu sama dengan G inverse bundaran F inverse X. G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui Fx sama dengan 4x plus 2, Gx sama dengan x min 5. Tentukanlah F bundaran G inverse X. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu F bundaran Gx-nya dulu, baru nanti setelah ketemu kita inverse-kan hasilnya. Jadi kita cari dulu F bundaran G X sama dengan, kita ingat materi sebelumnya, kalau ada F bundaran G artinya fungsi G kita substitusikan ke dalam fungsi X. Jadi fungsi G kita substitusikan ke dalam fungsi yang F, atau penulisannya F di dalamnya ada G X ya. Jadi F kan di dalamnya ada Gx atau Gx yang kita substitusikan ke dalam fungsi yang F. Jadi fungsi G ini kita tulis di dalam. Fungsi G-nya ada X min 5. Oke, selanjutnya kita lihat lagi tadi fungsi Fx-nya itu sama dengan 4x plus 2. Jadi 4 kan 4x, artinya X-nya itu kita rubah jadi fungsi G atau kita substitusikan jadi fungsi G. Fungsi G-nya tadi X min 5. Jadi karena dia 4X jadi 4 dikali X min 5. Kemudian di situ ada habis 4X fungsi Fx-nya ditambah 2. Karena 2-nya ini nggak punya variabel, jadi 2-nya ini tetap kita tulis angka biasa 2. Kecuali kalau 2-nya ini ada variabel X-nya, baru kita substitusikan lagi ke dalam fungsi G-nya itu ke dalam fungsi X. Tapi karena 2-nya ini tidak ada variabelnya, jadi 2-nya ini tetap kita tulis 2 aja seperti biasa. Lanjut lagi, tinggal kita operasikan. Jadi 4 dikali X, 4X, 4 dikali min 5 sama dengan min 20, kemudian ditambah 2 sama dengan 4X min 20 ditambah 2 sama dengan min 18. Ini kita sudah dapat F bundaran Gx-nya. Oke, kita misalkan setelah ini. Misal Y itu sama dengan F bundaran Gx ya. Jadi di sininya kan ini F bundaran Gx. Jadi F bundaran Gx-nya ini kita rubah jadi Y biar dia gampang nulisnya. Jadi Y sama dengan 4X min 18. Oke, jadi 4X min 18 ini sama dengan F bundaran Gx. Sedangkan tadi di soal yang diminta itu F bundaran G inverse. Oke, jadi kita mau menginverskan Y sama dengan 4X min 18 ini akan kita inverskan. Oke, namanya fungsi inverse itu adalah jika ada suatu fungsi Y sama dengan 4X min 18, artinya kita akan ngebalik fungsi tersebut. Akan kita balik jadi X sama dengan. Kalau ini kan fungsinya Y sama dengan. Nah, itu akan kita balik fungsinya jadi X sama dengan. Itulah fungsi inverse. Oke, jadi tinggal kita tukar saja. Kan tadi mau jadi X sama dengan, jadinya 4X nya ini kita
pindah ruas, jadi min 4x, y-nya juga pindah ruas, jadi min y min 18. Jadi x sama dengan x-nya kita buat sendirian, jadi x sama dengan min y min 18 dibagi dengan min 4. Jadi sama dengan ini yang bagian atas atau pembilangnya kita bagi semua dengan min 4, jadinya min dibagi min kan plus, jadi plus y min 18 dibagi min 4, min dibagi min kan plus juga, plus 18 per 4. Ini kita sudah ketemu nih, sudah ketemu fungsi f bundaran g inverse-nya. Langkah terakhir tinggal kita tentukan. Ini kita baru ketemu f bundaran g inverse-nya. Terakhir kita tinggal menentukan f bundaran g inverse x. Oke, kita ingat lagi materi sebelumnya. Kalau ada seperti ini, berarti semua yang ada dalam soal, ya, semua yang ada dalam soal variabelnya kita rubah menjadi yang soal itu mau. Jadi ini variabel yang ada dalam soal kita rubah menjadi x. Jadi di sini karena yang variabelnya cuma ada y, jadi y kita rubah jadi x. Jadi x plus 18 per 4 gitu. Jadi ketemu f bundaran g inverse x-nya sama dengan x plus 18 per 4. Kita masuk lagi ke contoh nomor 2. Di situ diketahui fx sama dengan 5x min 1 dengan gx-nya x kuadrat plus 3. Tentukanlah g bundaran f inverse x. Jadi langkah pertama sama seperti yang atas tadi, kita tentukan dulu g bundaran f-nya terlebih dahulu. Jadi g bundaran f sama dengan g bundaran f, kita ingat lagi materi sebelumnya, g bundaran f itu artinya fungsi f kita substitusikan ke dalam fungsi yang g, atau fungsi yang kanan kita substitusikan ke fungsi yang kiri. Oke, jadi kita tulis dulu g-nya, kemudian fungsi f-nya itu ada di dalam fungsi g. Jadi fungsi f x. Jadi g di dalamnya ada f x-nya. Oke, jadi fungsi f x-nya tadi 5x min 1. Jadi tinggal kita masukkan saja 5x min 1. Jadi fungsi g-nya kan x kuadrat. Jadi fungsi f kita substitusikan ke dalam fungsi g. Jadi x-nya ini kita ganti jadi fungsi f. Jadi 5x min 1. Karena di sini x-nya kuadrat, jadi 5x min 1 ini kita kuadratkan. Oke, kemudian fungsi gx-nya di situ kita lihat setelah x kuadrat ada plus 3. Plus 3 karena 3-nya nggak ada variabelnya, jadi 3 ini kita tulis 3 saja. Tuh, kita lanjutkan. Oke, kalau sudah sampai tahap seperti ini, sama kayak tadi, kayak yang di atas kita misal g bundaran f itu sama dengan y, ya. Jadi ini g bundaran f ini kita misalkan jadi y sama dengan 5x min 1 pangkat 2 ditambah 3. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau sudah sampai di tahap ini, sampai y sama dengan 5x min 1 kuadrat plus 3, sama kayak yang di atas tadi, tinggal kita inverskan fungsi yang sudah kita dapat ini. Oke, tadi cara menginverskan itu kita rubah fungsi yang kita dapat dari y sama dengan kita rubah jadi x sama dengan. Oke, jadi y, ya di sini y 3-nya ini kita pindah ruaskan, jadi y min 3, karena dia plus 3 pindah ruas jadi min 3 sama dengan 5x min 1 pangkat 2. Oke, kan tadi mau ditukar atau kita mau balik jadi x-nya sama x sama dengan, nggak boleh ya sama dengan, kita tukar, kita sama-sama tukar, yang ruas kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Jadi 5x min 1 kuadrat kemudian y min 3. Oke,
sekarang ini udah bentuknya udah X sama dengan, cuman X-nya di sini masih di dalam kurung, kemudian masih ada kuadratnya dan dia masih nempel di angka 5, kemudian dikurang sama 1. Jadi langkah pertama kita harus menghilangkan kuadratnya terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk menghilangkan kuadratnya ini kita harus akarkan. Jadi kita harus akarkan kedua ruas ini biar dia kuadratnya hilang. Oke, jadi akar dari 5x min 1 pangkat 2 sama dengan akar dari y min 3. Oke, selanjutnya kan di sini ada pangkat 2, ada akar, otomatis dia pangkat 2-nya ini melebur. Jadi sisanya 5x min 1, kemudian yang di sini tetap y min 3. Gitu ya. Oke, karena di sini ada akar dan ada kuadrat, jadi otomatis kuadratnya melebur. Jadi sisanya 5x min 1 yang di ruas bagian kanan, hasilnya plus minus akar dari y min 3. Oke, selanjutnya x nya kita buat sendirian, jadi x sama dengan satunya kita pindah ruas ke kanan, jadi min 1 pindah ruas jadi 1 plus minus akar dari y min 3 dibagi dengan 5. Oke, langkah yang terakhir tinggal kita masukkan G bundaran F inverse X. Jadi hasil yang kita dapat tadi variabelnya kita rubah menjadi X sesuai yang diminta soal. Jadi 1 plus minus akar dari Y nya kita rubah jadi X. Jadi X min 3 per 5. Jadi hasil dari G bundaran F inverse X sama dengan 1 plus minus X min 3 per 5. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui Fx sama dengan 2x min 1 per x plus 1 dan Gx sama dengan 3x plus 2. Tentukanlah F bundaran G inverse X. Oke. Sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2, kita tentukan terlebih dahulu F bundaran Gx-nya, baru nanti kalau sudah ketemu hasilnya kita inverskan. Jadi F bundaran G itu artinya fungsi G kita substitusikan ke dalam fungsi yang F, atau fungsi G ini ada di dalam fungsi F. Jadi F G bundaran X. Fungsi F-nya tadi 2x min 1 per x plus 1. Itu fungsi F-nya. Sedangkan fungsi G-nya itu 3x plus 2. Oke. Sekarang tinggal fungsi G-nya kita masukkan ke dalam fungsi F. Fungsi F-nya di situ ada 2x. Nah, karena fungsi G ini kita masukkan ke dalam fungsi F, jadi X yang ada di dalam fungsi F itu kita substitusikan menjadi fungsi G. Jadi 2x, X-nya kita ganti fungsi G. Jadi 3x plus 2. Kemudian Fx-nya kan min 1 nih. Jadi min 1 karena satunya ini gak ada variabel, jadi tetap ditulisnya min 1 per X. X-nya kita ganti jadi Gx. Jadi 3x plus 2. Kemudian ditambah dengan 1 karena satunya nggak ada variabel, jadi kita tulis tetap plus 1. Kita lanjutkan operasinya, jadi 2 dikali 3x 6x plus 4 dikurang 1 per 3x plus 2 ditambah 1 sama dengan 6x 4 dikurang 1 plus 3 per 3x kemudian ditambah dengan 3. Oke, sekarang kan udah ketemu F bundaran Gx nya sama dengan 6x plus 3 per 3x plus 3. Langkah selanjutnya tinggal kita inverskan hasil yang sudah kita dapat ini. Oke, hasil yang kita dapat ini sedikit berbeda dari yang kita kerjakan pada nomor 1 dan nomor 2.
ya, karena di sini hasil yang kita dapat itu berupa pecahan, kemudian di bagian penyebutnya ada X dan di bagian pembilangnya juga terdapat variabel X-nya. Oke, di sini ada rumus cepat dalam menentukan inverse. Jika ada soal yang tipenya seperti ini, yaitu catatan, di situ ada catatan, yaitu fx jika ada suatu fungsi, bisa X, bisa G, bisa H, atau sembarang fungsi lainnya yang bentuknya AX plus B per CX plus D, itu fungsi inverse-nya adalah min DX plus B per CX min A. Oke, sebelum kita masukkan ke dalam rumus yang ini, rumus cepatnya ini, kita tentukan dulu mana yang A, B, C, dan D. Oke, kita tentukan terlebih dahulu. Jadi A itu adalah bilangan yang ada di bagian atas atau di pembilang yang menempel di variabel X-nya. Jadi yang ini. Jadi 6 itu adalah A-nya. Kemudian yang B itu adalah suatu bilangan yang terdapat pada pembilang dan nggak punya variabel. Jadi B-nya itu 3. Oke, lanjut lagi. C-nya. C itu adalah bilangan yang terdapat di penyebut dan mempunyai variabel. Jadi C-nya itu adalah 3 juga, tapi yang di penyebutnya. Kemudian D itu adalah bilangan yang terdapat pada penyebut dan tidak mempunyai variabel. Jadi 3 yang di bawah ini, yang sendirian ini adalah D. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus cepatnya. Rumus cepatnya di situ adalah min dx. Jadi d-nya kan kita punya 3 dikali min 3, jangan lupa ada x-nya, jadi min 3x, kita tambahkan x, kemudian plus b. B-nya 3 tandanya plus, jadi 3 dikali plus 3 per cx. C-nya di sini ada 3 yang kita punya, jadi 3 cx, jadi 3x. Kemudian min A. A-nya di situ kita punya 6 dikali dengan min, jadi min 6. Oke, jadi ketemu F bundaran G inverse X-nya adalah min 3x plus 3 per 3x min 6. Sampai di sini sudah benar, atau kalau mau disederhanakan juga boleh, sama-sama kita bagi 3. Jadi min 3x dibagi 3 min x, kemudian ditambah 3 dibagi 3, 1 per 3x dibagi 3, x min 6 dibagi dengan 3, min 2. Oke, telah ketemu hasilnya dari soal nomor 3. Oke, itu tadi pembahasan tentang inverse dari komposisi fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.